Sudah guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Infinix GT30 Pro, HP gaming baru dari Infinix yang baru aja rilis di Indonesia. Buat harganya sendiri ini ada di 4 juta pas ya buat varian 8/256 GB dan 4,7 juta buat yang 12/512 GB. Cuma buat yang ikutan flash sale itu bisa dapetin harga 200.000 lebih murah. Oke, buat desain sendiri Infinix ini lebih sopan ya di GT series mereka kali ini. Bodinya flat, masih ada desain ala-ala HP gaming yang banyak garisnya. Cuma ini nggak se-ekstrim GT20 Pro sebelumnya. Buat frame kamera ini juga sopan banget. Bentuknya persegi panjang biasa aja yang isinya ada 2 kamera dan LED flash tanpa tambahan gimmick yang aneh-aneh. Di sisi atas smartphone ini ada lubang mic, IR sensor, dan lubang speaker. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power, serta ada tambahan air trigger yang multifungsi ya. Di sisi kiri ini polosan aja, sementara itu di sisi bawahnya ada SIM tray slot yang jenisnya dual nano SIM tanpa adanya slot buat microSD tambahan. Ada lubang mic, lubang charging USB-C, dan grill speaker lagi yang menandakan speakernya ini udah stereo. Smartphone ini tentunya udah dilengkapi dengan NFC, terus punya IP rating juga IP64 yang artinya dia tahan sama cipratan air ringan. Di belakang ada juga LED waves ya yang bisa dijadiin sebagai penanda notifikasi atau buat bergaya. Buat layar panel yang dipakai AMOLED, resolusinya 1.5K 1224x2720 pixel dengan ukuran layar yang ada di 6,78 inci. Buat layarnya ini punya 1 miliar warna, jadi warna yang ditampilin itu cukup gonjreng. Terus buat peak brightness ini ada di 4500 nits yang udah cukup terang. Kalau buat refresh rate, karena ini HP gaming ya, jadinya udah 144 Hz. Dipakai scrolling smooth banget dan bakal nikmat juga ketika dipakai main game yang udah support. Sementara itu buat proteksi, Infinix tuh kasih layar Corning Gorilla Glass 7i buat layarnya ini. Plus udah kepasang juga nih screen protector tambahan. Kalau buat fingerprint ini ada di dalam layar yang jenisnya optical. Buat kecepatan bacanya udah kenceng, cuma belum bisa buat one tap. Sementara itu buat desain layar ini flat dengan bezel yang hampir sama rata. Cuma kalau diperhatiin bener-bener sisi bawah tuh masih sedikit lebih tebel ya, sedikit aja. Overall sih buat kualitas layar yang dikasih udah cakep. Desain layarnya juga oke, mengingat ini HP gaming jadi nggak perlulah layar lengkung-lengkung karena bakal kurang nyaman buat dipakai main game. Lanjut buat performa, Infinix GT30 Pro ini itu pakai chipset MediaTek Dimensity 8350 Ultimate yang punya fabrikasi 4 nanometer. Buat skor Antutunya sendiri ini tembus 1,5 juta. Angka yang sangat menjanjikan, apalagi ini HP gaming terjangkau ya. Jadi angka segini tuh buat di kelas harganya udah paling kencang. Dipakai main game Mobile Legends, dapetin settingan rata kanan alias ultra. Di game ini itu bisa lancar jalan 120 fps ya. FPS drop tetap ada, tapi turunnya paling cuma kalau 110 fps dan itu kalau in-game nggak kerasa sama sekali. Jadi ini hitungannya masih super nyaman. Lanjut buat PUBG Mobile, settingan yang didapat ini juga rata kanan. Di settingan smoothnya ini bisa dapat ultra ekstrim ya, alias bisa 120 fps. Dan bener aja, pas lagi dicoba ini aman banget buat dapetin 120 fps tanpa hambatan yang berarti. Ditambah di sini ada air trigger yang bikin main game macam PUBG Mobile ini ngebantu banget. Ibarat ini kayak tombol R1 L1 di stick ya yang bikin main 4 jari jadi lebih gampang. Oh ya, buat gyroscope ini juga pastinya udah hardware ya yang bikin pengalaman mainnya tambah asik. Kalau buat Genshin Impact ini kita coba dulu pakai settingan highest-nya. Di game ini rata-rata FPS ada di kisaran 45-an ya. Awal main jalan di 50 fps dan ketika udah panas turun ke 40 fps. Nah, karena penasaran, setelah dingin aku coba mainin di lowest-nya dan alhasil bisa dapat rata di 60 fps. Mungkin kalian yang pengen pakai settingan highest bisa pakai cooler tambahan ya biar performanya ini makin nendang. Kalau buat baterai ini kapasitasnya ada di 5500 mAh yang boleh dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 4%. Main sosmed scrolling IG Reel selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 6%. Dan buat main Mobile Legends selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 16%. Sementara itu buat kecepatan ngecas ada di 45 watt yang buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu 1 jam pas. Di sini juga tersedia wireless charging dan bypass charging ya, jadi ini adalah fitur tambahan yang cukup berguna. Buat sistem operasi, Infinix GT30 Pro ini itu pakai XOS 15 4GT dengan basis Android 15. Buat update sendiri, Infinix tuh kasih jaminan 2 kali major update dan 3 tahun security patch. Untuk dukungan AI, meskipun ini HP gaming, tapi nggak disunat ya. Pilihan AI-nya ini juga masih banyak dan lumayan berguna.
Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Infinix GT30 Pro ini itu punya setup dual kamera. Ada kamera utama yang punya resolusi 108 megapiksel dan ada kamera ultrawide yang punya resolusi 8 megapiksel. Sementara itu buat kamera yang di bagian depan ini resolusinya 13 megapiksel. Buat hasilnya ini di luar dugaan ya, meski ini HP gaming atau HP yang fokusnya ke performa, tapi ini tetap bisa hasilin jepretan yang bagus dan enak buat dilihat. Nggak cuma kamera utama aja, tapi kamera ultrawide-nya ini lumayan oke buat di kelas harganya. Paling yang perlu jadi concern itu cuma di konsistensi exposure aja ya, karena foto dijepret tanpa atur exposure alias langsung jepret, jadinya ini ada beberapa foto yang masih kurang pas exposure-nya. Cuma kalau mau dapetin hasil yang lebih oke, bisa kok tinggal atur manual exposure-nya yang cuma model tap di layar aja. Nah, sisa hasilnya kalian bisa cek aja dari hasil foto-foto dan video berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video dari Infinix GT30 Pro, resolusi Full HD 30 fps. Di sini kita bisa pindah-pindah lensa ya. Oke, nih ultra wide, ini kamera utama, sama buat kestabilan gambarnya juga udah cukup oke. Lanjut, ini Full HD 60 fps, hasilnya seperti ini. Dan kalau udah resolusi 60 fps atau 4K dia nggak bisa rekam ultrawide ya, jadi cuma bisa kamera utama aja. Jadi tuh ultrawide sebenarnya cuma bisa di Full HD 30 sama 2K 30. Nah, kalau ini buat 4K 30 fps hasilnya seperti ini. Dan ini buat 4K 60 fps. Oke, kalau ini buat perekaman video kamera depannya, ini udah ditambahin stabilisasi tambahan, jadi ya hasilnya lebih nge-crop. Tapi yang aku suka di sini warnanya cukup bagus ya. Oke, terus kalau kita coba buat dynamic range, ya agak kurang sih di bagian highlight. Awannya masih putih, tapi ya dari warna, detail gambar overall bagus ya. Nah, ini yang 4K 30 fps, jadi opsinya itu cuma dua ya, di Full HD 30 sama 4K 30. Ini 4K nya hasilnya seperti ini. Oke, mungkin gitu aja, kita balik ke studio ya. Oke, kalau ini buat perekaman video tanpa stabilisasi tambahan ya, sekalian ngetes deh. Karena pasti ada orang juga yang pengen hasilnya lebih lebar. Nah, contohnya kayak gini, cuma ya kalau dipakai jalan dia bakal goyang-goyang. Oke, gitu aja, kita balik ke studio. Oke, kesimpulannya kalau kalian suka main game, nggak usah pikir panjang. Ada duit 4 juta, langsung aja beli HP ini, karena ini HP paling bagus di harga segitu. Infinix GT30 Pro ini itu bisa kasih performa maksimal ya, yang bikin pengalaman main gamenya itu bisa manjain kita yang lagi main. Ditambah adanya air trigger buat yang doyan main game FPS, ini jadi deal breaker banget ya, dan ini wajib banget buat kalian punya. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye bye.